Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita masih masuk pada tema 3 subtema 1. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sekarang siapkan buku dan alat tulis anak-anak. Sebelum belajar, mari minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, mari kita belajar dan simak video ini sampai selesai ya. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Listrik membuat kehidupan manusia menjadi lebih nyaman karena listrik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan lampu, menyalakan radio, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan sehari anak-anak, pasti anak-anak pernah mengalami pemadaman listrik. Nah, apa yang anak-anak rasakan jika listriknya itu padam? Pasti tidak enak ya rasanya. Itu sebabnya bahwa anak-anak berhak menerima adanya listrik. Karena dengan listrik, anak-anak dapat menonton TV, memperoleh pencahayaan di malam hari, dan lain sebagainya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Ada beberapa contoh, misalkan yang pertama contoh hak anak di rumah, yaitu misalkan memperoleh makan makanan yang bergizi. Yang kedua, nyaman saat belajar di rumah. Dan yang ketiga, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Itu adalah hak anak di rumah. Contoh hak anak di sekolah, yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, belajar dengan nyaman di sekolah. Dan yang ketiga, anak-anak berhak bermain saat jam istirahat. Yang ketiga, contoh hak anak di masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, memperoleh rasa aman saat bermain. Dan yang ketiga, ikut serta dalam bekerja bakti. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ada di video. Apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, jawabannya adalah anak pada gambar itu sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Karena kisah kita lihat nampak bahwa anak tersebut sedang belajar di sekolah. Lalu coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua. Apakah pada gambar tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Dinyatakan bahwa pada gambar yang kedua, anak tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih sayang karena nampak kedua orang tuanya begitu asik dengan handphone mereka tanpa mempedulikan anaknya yang sedang kesulitan saat belajar. Nah, jadi setiap orang itu memiliki hak masing-masing. Dengan begitu pula, kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama, di lingkungan rumah. Kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua. Yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah, faktornya adalah waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Faktor yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Misalkan yang pertama ada kesadaran masyarakat menjaga kebersihan, yang kedua usia, dan yang ketiga kesadaran masyarakat menjaga keamanan.
Tahukah anak-anak, konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan yang panjang dan biaya yang diperlukan itu tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita di dalam memanfaatkan listrik yang ada di rumah. Nah, jadi berikut merupakan contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Di lingkungan rumah, contoh yang pertama adalah bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Contoh yang kedua adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Contoh yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Jadi itu tadi contoh yang dilakukan di rumah. Contoh yang kedua yaitu di sekolah. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Contoh yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Contoh yang ketiga adalah bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Nah, berikutnya penggunaan hak yang bertanggung jawab yang kita lakukan adalah di lingkungan masyarakat. Misalkan yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Contoh yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Contoh yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Demikian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Yang sudah mempunyai buku tematik paket A, anak-anak bisa membuka pada halaman 153 dan halaman 161 serta 162. Mapel PPKN. Untuk tugasnya silakan anak-anak lihat di grup kelas. Tugas dikumpul hari ini paling lambat pukul 19 WIB atau 7 malam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.